Saya akan menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang paling pintar. Dan dia itu bisa menafsirkan Al-Quran. Dia yang paling hafal Al-Quran. Dia yang paling bisa menerangkan Al-Quranul Karim. Beliau bersabda, Nabi besar Muhammad SAW, Man qara'a suratul waqi'ah kulla laylatin lam tusbihu faqihu abadan. Masya Allah. Barang siapa membaca suratul waqi'ah setiap malam, maka tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Nah, ibu harus tahu kefakiran itu apa. Kefakiran itu sering kesel sendiri, itu fakir. Sering marah sendiri, itu fakir. Sering sempit hati, itu fakir. Sering sedih sendiri, itu fakir. Sering kena masalah mulu, itu fakir. Maka orang yang membaca suratul waqi'ah ditolak masalahnya oleh suratul waqi'ah. Alhamdulillah. Jadi kita ini sedang nolak bahaya, fitnah, masalah. Karena membaca suratul waqi'ah. Hadis Nabi besar Muhammad SAW masih diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Inna suratul waqi'ah suratul ghina. Sesungguhnya surat al-waqi'ah kata Nabi suratul kekayaan. Jangan asumsi surat kekayaan itu maksud materi aja. Non materi juga kekayaan. Tidur enak tuh kaya. Tidur nyenyak enak tuh sampai ngorok. Ada nggak ibu-ibu yang tidurnya ngorok? Nggak ada yang tahu kan? Yang tahu siapa? Suami. Ada orang cakep banget. Cakep banget istri lu. Ngorok tidurnya. Yang tahu siapa? Gak ngaku. Sangannya. Sama sebaliknya seperti itu. Tidur enak banget, nyaman banget, tenang banget. Saya ada jamaah, dia sampai meninggal dunia. Dia itu sama saya mau dapat uang, ceritanya hampir 50 M. Mau dibagi 2 dengan saya. Harus saya sebutin orangnya, ibu kenal, bapak kenal. Gara-garanya dia punya bos ingin jual di Bandung itu ada villa. Nah, Puput tahu, Mas Yadi tahu. Nah, itu asisten yang paling setia. Itu beliau, itu yang orang yang mau bagi 2 ini, sampai saya ditawarkan, sudah deal-dealan, bahwa Ustaz saya akan belikan rumah di Jakarta, ini, itu. Saya iya aja. Ya. Itu dia kalau tidur ngorok. Ngoroknya kenceng banget. Diperiksa ke dokter. Ternyata di lehernya itu ada kanker. Naudzubillah, min. Bertambah parah karena masalah itu tadi. Maka tidak boleh kita ketika kita sedang berbisnis, berdagang, bekerja, hati miskin. Hingga orang berkata begitu, udah saya datang ke villa itu. Harganya hampir 100 M lebih. Bosnya sudah ketemu, segala macam. Sampai saya dengan anak asuh saya dibawa ke sana suruh nginep di villa itu sebagai tanda terakhir. Segala macam. Teman ini jamaah udah berkhayal, Ustaz. Alhamdulillah. Udah di DP 3M. Kira-kira jadi nggak? Ya, di DP. Ya. Terakhir saya ke sana, ini bosnya ini punya mantan istri yang masih harus dibagi uangnya kembali. Artinya kalau dijual uangnya ini harus kembali lagi, harus dapat bagian harta gue begini ya. Segala macam. Nego Ustaz, ternyata kita nggak dapat 50 Ya, saya nggak pernah pikirin itu apa itu, saya nggak ngerti. Ember saya ngerti. Iya, Ustaz kira-kira dapat 5 saya dapat 10. Iya aja saya nggak pakai jumlah itu. Ini pusing saya nggak. Kita doa.
Pak, saya minta doakan di tempat yang kira-kira masih saya belum doakan. Nggak tahu perasaan saya itu kayaknya seperti, ini cerita aja nih ya. Seperti saya bukan punya kelebihan, seperti ada yang nyangkut di hati saya ngedoain. Dia pikirin itu. Ada Pak Ustadz. Ini orang Nasrani nih ya. Ada Pak Ustadz. Di mana? Ruang mantan istri saya yang tidak boleh dimasukin oleh siapapun. Oh, bagaimana? Ini ada ruangannya. Saya antar Ustaz. Ya, antar saya. Karena itu 3.000 meter lebih, tapi udah jadi seperti istana ya. Luar biasa. Terus, nanti itu.